Sebelum kamu yang nanya, aku tanya dulu nih. Siap. By the way, kita kenal dulu di mana ya? Oh. Ayo, ingat nggak? Ketika kita menjelang event, itu rutin, hampir mungkin seminggu kita bisa sampai full setiap hari, tapi nanti dikasih libur 1 hari. Mereka nggak boleh berkata kasar di sosial media, nggak boleh berpacaran sesama member di. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di Andrew Octavian Channel. Dan di konten ngosan atau ngobrol santai kali ini aku lagi di Gombong nih, tepatnya di Body Goals Club ya. Ada salah satu teman saya yang mungkin udah nggak asing lagi ya buat teman-teman, terutama untuk komunitas cosplayer ya di Purwokerto atau di Kebumen Gombong ya. Nah ini termasuk cosplayer lama lah ya, bisa dibilang cosplayer lama nih. Nah, ini kenalin dulu nih Kak, mungkin kan banyak yang belum tahu nih. Oke, perkenalkan nama saya Fajar, tapi mungkin teman-teman cosplay lebih kenal dengan nama Om Bambang ya. Om Bambang, oke. Familiar namanya. Oke, siap. Tapi kalau nama cosplaynya sendiri sih biasa pakai name tag itu Afzar Takaishi. Afzar Takaishi ya. Nama aslinya tadi Fajar. Fajar ya. Nah, Kak Fajar atau Afzar lah ya, mungkin Afzar ya. aja, Afzar. Nah, ini tadi kan bilang Afzar Takaishi. Nah, Takaishi ini kan Jepang banget nih. Yeah. Ada ceritanya nggak kenapa kok pakai nama name stage itu gitu? Nah, kalau pakai nama itu sebenarnya kan dulu seneng anime itu ya. Jadi anime yang benar-benar aku sukai itu Digimon dulu. Oh, Digimon. Nah, Digimon karakter yang aku sukai itu Takeru Takaishi. Oh, oke. Akhirnya aku memutuskan pakai name tag belakangnya itu Takaishi. Dulu kan aku kenal sosok Kak Afzar ini kan sering kali dia ini sering jadi host gitu ya, MC di event-event cosplay, event-event Jepang gitu ya, baik di Purwokerto ataupun di Kebumen gitu. Nah, sharing dong Kak Afzar, cerita dulu pengalamannya waktu sering kali jadi host atau MC di event-event Jepangan atau cosplay itu awal mulanya gimana kok dulu sampai sering kali dimintain untuk jadi host nih? Sebelum kamu yang nanya, aku tanya dulu nih. Siap. By the way, kita kenal dulu di mana ya? Oh. Ayo, ingat nggak? Ingat nggak? Dulu kayaknya ini FCU apa ya? Bukan ya di Go Anilo. Nah itu. Go Anilo. Kita pertama kali kenal di event Go Anilo ya? tahun 2016. Nah aku ingat banget. Nah Go Anilo 2016 itu kita pertama kali kenal. Itu event kedua yang saya bikin di Gombong. Jadi pas tahun 2015 itu kan saya baru pulang dari Jambi nih. Nah dari Jambi dulu sering banget cosplay. Akhirnya tahun 2015 aku pulang ke Gombong. Dan di Gombong itu kayaknya aku pengen deh memperkenalkan Gombong. Ada nggak sih orang-orang yang suka anime ataupun suka Jepangan ataupun cosplay seperti itu. Akhirnya bikinlah Go Anilo yang pertama 2015. Dari targetnya cuma gathering 30 orang, ternyata yang datang sampai 200 orang. Itu yang pertama. Oke. Jadi refresh ke memori sebelumnya ya.
Nah terus di pertemuan kita tahun 2016 itu aku bikin Gonilo yang kedua. Itu yang datangin ex-member sama ex-member JKT. Ini ya sekarang dari Jepang membernya. Terus sama cosplayer nasional dari Bandung sama Jogja itu tahun 2016 ya. Terus kalau cosplay pertama kali ngejuri itu dulu di FJU 2015 itu pertama kali. Itu dari Gonilo 2015, terus kemudian direkomendasikan sama teman Purwokerto juga yang datang ke Gombong buat ngerekomendasi jadi juri di sana. Nah dari event tersebut kemudian ketok tularlah ke event yang lain ya di Purwokerto. Ada Egao Japan Festival, ada Gonilo, terus kemudian ada G-Fest. Itu benar-benar event yang mungkin berkesan buat aku. Jadi udah banyak banget lah pokoknya Kak Afzar ini untuk ngisi sebagai host ya. Kadang sering kali juga jadi juri ya Kak ya? Iya itu beberapa kali di Purwokerto itu jurinya waktu event FJU sama CDF Cultural Dance Festival. Itu sebenarnya kan kalau di CDF itu jurinya juri cosplay, tapi karena itu eventnya campuran antara event Jepang sama Korea, itu juga pas tahun keberapa ya, saya lupa, itu juga ngejuri dance juga. Oh gitu. Nah, kemudian ada lagi itu event F4 Fantastic Four Purwokerto. Itu saya juga ngejuri dance di sana. Nah, sekarang nih Kak Afzar, kesibukannya apa nih? Kalau kesibukan sekarang, kalau cosplay mungkin udah agak sedikit berkurang ya, maksudnya karena selain sibuk bekerja, sekarang juga untuk cosplay kan event offline udah jarang banget karena ada pandemi. Jadi sekarang fokusnya bikin sekolah dance di Gombong, yaitu Loops Dance School. Loops Dance School sendiri itu kan waktu tahun 2017 itu ya, jadi saya lihat antusiasme dance di Purwokerto itu sangat bagus. Terus kemudian dari event F4 itu, Fantastic Four itu kan saya ngejuri bareng Mas Timbul. Nah Mas Timbul itu merupakan founder dari salah satu dance school di Kota Solo. Dan di Kota Solo itu dia menyarankan untuk, itu kan kita satu hotel dulu ya, jadi nginep, kita sharing-sharing, akhirnya dia menyarankan dengan pertanyaan apa sih yang bisa kamu buat untuk kota kecil kamu. Jadi bukan apa yang kota kecil kamu berikan untuk kamu, tapi apa yang kamu berikan kepada kota kecil kamu. Nah akhirnya waktu tahun 2017 itu saya bikin kelas-kelas biasa. Itu cuman selama setahun itu cuman bikin 2 kelas. Akhirnya tahun akhir 2017 itu ya, bulan Oktober itu saya memutuskan berubah nama. Kayaknya antusiasme di Gombong itu bagus untuk dance-nya. Akhirnya 1 Januari 2018 itu saya resmi pakai nama Loops Dance School yang tadinya cuma kelas-kelas biasa itu. Terus sejauh ini udah ngapain aja nih di Loops Dance nih? Kalau di Loops Dance School sendiri sebenarnya banyak sih ya suka dukanya, karena memang basicnya saya bukan seorang dancer. Itu juga karena termotivasi sama Mas Timbul suruh bikin dance school itu. Kalau sejauh ini sih apa dulu nih pencapaian paling tinggi? Boleh. Kalau pencapaian paling tinggi itu yang baru-baru ini video dance cover kita Permission to Dance itu yang kita bikin bulan November tahun 2021 sebagai perayaan ulang tahun keempat Loops Dance School itu ditayangkan di salah satu stasiun TV di Korea. Wow. Itu yang baru ini yang pencapaian tertinggi. Tapi untuk lomba itu paling jauh kita juga kemarin pergi ke Solo, lomba di Solo. Dalam rangka apa nih? Kalau kemarin sih bukan dalam rangka apa-apa ya, cuman ya memang tujuan kita kan mumpung ada event offline di kota besar ya, udah sekalian kita berangkat ke sana buat cari pengalaman adik-adiknya. Nah, kalau boleh tahu nih di usia berapa nih teman-teman atau anak-anak didik dari Kak Afzar di Loops Dance ini? Kalau Loops Dance sendiri itu kan ada beberapa kelas dan beberapa tim. Untuk yang sekarang itu ada kelas kids yang tiap hari Rabu jam 1 siang itu mulai dari TK sampai anak kelas 6. Itu yang di kelas kids. Terus kemudian ada tim yang bernaung di Loops Dance School, namanya tim trainee LDS. Itu tim trainee LDS itu dari SMP sampai
SMA, bahkan juga udah ada yang kerja. Jadi sama sistemnya kayak di Loop Dance School, kayak di sekolah. Mungkin kalau di sekolah itu lulusnya bebarengan ya, tapi kalau di Loop Dance School teman-teman bisa lulus sendiri-sendiri, sama kayak di idol group. Oh gitu. Yang di situ itu loh, yang idol group nasional gitu kan. Nah ini konsep atau tema yang diusung sama Loop Dance School-nya Kak Afzar ini apa sih ini? Konsepnya sebenarnya dibilang dance school itu kan kita memang basicnya anak-anak sekolah ya yang bernaung di situ. Terus kemudian kalau untuk konsepnya itu dulu kan pertama Loop Dance School cuma sebatas kelas-kelas biasa, kelas workshop ya. Terus pas tahun 2018 awal itu aku pakai sistemnya tim di bawahnya Loop Dance School itu Loop Dance Crew. Terus kemudian dari Loop Dance Crew itu kan semakin banyak peminatnya, kemudian aku bikin tim lagi namanya Loop Unity. Nah dari Loop Unity itu kemudian saya bubarin dari Loop Unity, kemudian 1 Juni 2019 itu aku bentuk tim lagi namanya tim trainee. Nah di dalam tim trainee itu nanti ada subgrup-grupnya lagi, ada banyak sekali yang udah didebutin ya, ada Seraphim yang baru lomba kemarin di Solo, terus ada Starlight, ada Green to Summer, ada Game 48. Kalau Game 48 itu konsep dari cover dance group 48 Family yang Jepang. Nah, terus kalau tadi apa konsep sama apanya tadi? Tema. Nah, kalau tema sendiri itu di Loop Dance School banyak sekali temanya. Itu ada tema J-pop, mungkin genre ya, kalau di dance itu genrenya ya, bukan tema ya. Ada genre J-pop, ada genre K-pop. Kalau J-pop itu yang Jepang itu ya, idol Jepang. Kalau K-pop itu idol K-pop. Terus kemudian ada modern dance, ada tradisional dance, ada kreasi. Kalau kreasi mungkin antara tradisional di mix dengan modern ya. Nah, terus kalau di modern itu juga banyak genre-genrenya lagi. Mungkin aku juga belum terlalu paham basic struktural dari modern dance itu sendiri ya. Karena sejauh ini kelas yang udah aku adain itu kan kayak kelas hip hop, terus kelas rocking, ada popping, ada waking, tahu nggak? Nggak ngerti ya. Ya, iya seperti aja. Itulah. Aku juga dari teman-teman dancer yang saya undang gitu ya, dari teman-teman dancer dari luar kota yang saya undang, mereka Mas mau ngajar apa nih? Ya mereka ngajar b-boy itu yang jembalitan muter-muter gitulah ya. Terus ada bentar tak potong ya. Nah berarti Kak Afzar ini memanage semuanya gitu? Iya, memanage semuanya. Nggak sebagai pelatih langsung ya? Untuk sekarang nggak melatih di Loop Dance School, jadi lebih ke manajemen talent anak-anak sendiri. Ya, termasuk juga ngundang para pelatihnya gitu ya? Iya, ngundang para pelatihnya. Jadi beberapa kali sebelum pandemi itu saya ngundang beberapa pelatih atau dancer-dancer dari luar kota. Mungkin yang pencapaian paling tinggi saya undang itu teman-teman dari HBS Surabaya. Ada Brandon itu yang juara Indonesia Mencari Bakat transisi dulu yang kecil itu ya. Terus ada Bocil, ada Gaboy itu ngajar dulu Afro dance, tarian Afrika itu ya. Mungkin seperti itu. Terus ada Yosi itu dari dance K-pop. Kemudian ada GB itu ngajarin lady style, gerakan-gerakan cewek itu kalau ladies itu kan. Terus ada Mas Devin dari Tegal. Terus teman-teman dari Purwokerto juga udah banyak yang datang ke sini. Mas Bipo dari Solo juga udah pernah datang ke sini. Terus kemudian kita kemarin juga datang ke Purwokerto mengikuti kelasnya Mas Semi Blank. Nah untuk sejauh ini kelas atau teman-teman anak-anak didik dari Kak Afzar ini udah berapa banyak nih yang terdaftar di Loop Dance nih? Kalau sekarang kan fokusnya ke tim trainee ya, tim trainee yang di bawahnya Loop Dance School itu udah mencapai generasi keempat. Ya sama, mungkin karena di Gombong itu kan karena di Gombong itu kan bukan kota yang didatangin orang ya, jadi karena di Gombong itu banyak yang setelah lulus SMA mereka pergi merantau bekerja, kuliah, jadi ya yang udah lulus SMA biasanya mereka untuk pergi dari Loop Dance School atau lulus dari Loop Dance School. Jadi udah banyak sih kalau dihitung. Dan ini udah generasi keempat? Udah generasi keempat, itu kurang lebih udah 30 member tim trainee keluar masuk dari 1 sampai ke 4. Nah, ini kan Loop Dance School sendiri juga udah ada channel YouTube-nya ya. Iya, udah banyak nih hasil video-video covernya segala macam gitu ya. Nah, ini berarti semua selain memanage semua urusan Loop Dance School untuk channel YouTube-nya sendiri juga Kak Afzar sendiri atau ada tim lain?
Iya, saya sendiri. Sendiri gitu. Memanage channel YouTube juga. Berarti Anda sibuk sekali ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Memanage semua dari anak-anak semua. Siap. Nah, kalau bicara soal pelajaran dance atau menari gitu ya. Untuk pembagian waktunya sendiri gimana nih? Kan ada banyak tim-timnya, ada banyak anak-anak gitu ya. Pembagian jadwal pelatihannya sendiri gimana nih, Kapsar? Iya, jadwal pembagian itu mungkin yang agak sedikit memusingkan gitu. Karena banyak anak-anak yang memang jadwalnya berbeda, jadwal mengatur jadwal kesibukan sekolah, terus ada yang bekerja, terus ada yang les gitu. Jadi benar-benar harus menyamakan jadwal mereka. Kadang dengan jumlah personil yang banyak itu kadang kesusahan untuk mengatur jadwal berlatih, tapi memang karena saya juga melatih anak-anak suruh untuk bersikap profesional, jadi mereka mau nggak mau ya ketika ditetapkan untuk latihan sekian ya harus selesai kegiatan di luar latihan, harus selesai terlebih dahulu. Misalkan latihan jam 2 nih, nah mau nggak mau ya sebelum jam 2 kegiatan di luar latihan Loop Dance School harus selesai terlebih dahulu baru bisa ikut latihan di Loop Dance School. Ini jalan setiap hari atau ada hari-hari tertentu nih? Kalau kids itu hari Rabu, kalau latihan reguler anak-anak itu di antara hari Sabtu, kalau enggak hari Minggu, itu jam 3. Tapi ketika kita menjelang event, itu rutin, hampir mungkin seminggu kita bisa sampai full setiap hari, tapi nanti dikasih libur 1 hari gitu. Kalau boleh disebutin tempat latihannya di mana? Boleh disebutin nggak? Kalau tempat latihannya, kalau kelas kids tiap hari Rabu di Sanggar Budi Golf Club di Jalan Dewi Sartika, Gombong ya. Okay. Nah, kalau ada nih teman-teman mungkin nanti nonton yang tertarik pengen ikut juga ke Loop Dance School, gimana nih cara pendaftaran atau ikut ke sini? Kalau daftarnya bisa langsung DM di Instagramnya Loop Dance School sih. Oh gitu ya. Ada di bisa, IG-nya ya. Iya. Nanti di deskripsi ada ya. Berarti ini yang tertarik atau minat pengen gabung tinggal kontak aja atau ada semacam kayak audisi dulu atau gimana nih? Kalau untuk kelas kids itu kita nggak ada audisinya, tapi untuk tim training itu kita ada audisinya. Jadi gitu. Kayak mereka benar-benar fokus atau serius atau enggak. Jadi nanti ada tahap mereka mengirimkan video, terus mengirimkan foto close up, terus kemudian nanti mereka akan diinterview sama saya juga. Jadi interview itu bertujuan untuk mereka bisa komitmen atau enggak dengan kesepakatan yang kita jalan. Nanti karena ada perjanjian khusus. Oh, ada perjanjiannya gitu ya. Iya, jadi misalkan mereka nggak boleh berkata kasar di sosial media, nggak boleh berpacaran sesama member di Loop Dance School. Jadi benar-benar ada yang harus dipatuhi gitu ya selama jadi membernya Loop Dance School. Gitu. Nah, selama misalnya nih kita udah terdaftar nih, biasanya ada ininya nggak jangka waktu tertentu nggak sampai hanya mereka bisa lulus atau selesai atau gimana gitu? Kalau untuk di Loop Dance School itu paling saya uji coba selama 6 bulan pertama dulu. Nanti misalkan mereka benar-benar kompeten di 6 bulan pertama, nanti mereka mau lanjut aktivitas di Loop boleh, kalau mau selesai juga boleh. Tapi untuk formalitasnya dulu kita paling 6 bulan pertama. 6 bulan pertama gitu ya. Cobanya. Nah, jadi teman-teman yang mungkin tertarik atau mungkin adik-adik yang mungkin pengen belajar dance gitu ya, nanti langsung tanya-tanya aja. Untuk yang kelas kids bisa langsung daftar gitu ya? Bisa langsung daftar. Nah, untuk yang dewasa gitu nanti ada tahap-tahapnya gitu ya. Kalau gitu kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kekurangan ya. Nanti ditunggu video-video selanjutnya. Sekali lagi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.